Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada yang senantiasa mendengarkan dari kajian saya tentang mengenal i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal dari ilmu syariat secara bertahap-tahap dan begitu juga dengan tauhid, yaitu mengenal dengan zat Allah, i'tiqad yang benar kepada zat Allah dengan secara bertahap. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang sifat Allah yang wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah, lalu mengenal dari sifat jaiz bagi Allah. Tentunya hari ini kita akan masuk kepada sifat-sifat wajib bagi para rasul. Sebelum kita memasuk dari bait yang mengenal tentang sifat-sifat wajib bagi rasul, alangkah baiknya kita mengulang dari tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat jaiz bagi Allah. Dan tentunya sifat wajib bagi Allah yaitu wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, hingga akhir dari sifat beliau. Semuanya itu adalah wajib dimiliki oleh zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak memiliki hal tersebut tentunya menjadikan suatu cacat bagi zat Allah yang telah menciptakan seluruh alam ini, yang telah menghidupkan kita sebagai manusia, yang telah memelihara seluruh yang berada di laut maupun yang berada di darat, semuanya atas pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu. Tentunya dengan hal itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, alangkah baiknya kita memulai dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari sifat, kita akan mengulang apa yang telah kita kaji, yaitu tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Adapun sifat wajib bagi Allah kita sudah mengenalnya, yaitu dengan sifat pertama, yaitu sifat wujud, adanya Allah. Wujud, adanya Allah. Nah, yang tentunya hal itu telah kita bahas tentang adanya Allah melalui sebuah ayat Al-Quran yang tentangnya mengatakan, kurang lebihnya menegaskan di dalam Quran surat Taha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Di sini ayat ini yang mana di dalam suatu sejarah, diceritakan di dalam suatu catatan sejarah, kurang lebihnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu membaca surat Toha ini dan berhenti di ayat ini kurang lebihnya yang mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sinilah Allah Subhanahu wa taala telah membuka hatinya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sehingga memeluk dari agama Islam. Bahwasanya aku ini adalah Allah, tidak ada yang Tuhan yang berhak disembah selain aku, dan aku yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan Allah itu ada. Dan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Tidak bisa dunia ataupun bumi dan planet semuanya itu bergerak dengan sendirinya. Nah, tentunya ada yang mengatur, ada yang menjaga, ada yang memelihara. Seluruhnya itu atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut menunjukkan adanya Allah, wujudnya Allah. Dan wujudnya Allah pun sebelum ada kata-kata ada atau kata wujud, itu Allah sudah ada.
Nah, insyaallah semoga kita diberikan kefahaman dengan hal tersebut. Kidam terdahulu Allah sudah ada dari sudah ada, sudah terdahulu sudah ada. Sebagaimana kita sudah mengenalnya di dalam sebuah ayat Quran yang tentunya Quran surat Rahman. Kulla man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan suatu akhir dari seluruh yang berada di bumi ini. Tentunya yang kita lihat planet-planet, bulan, bintang dan lainnya akan dibinasakan oleh Allah, yaitu pada hari kiamat. Semuanya akan hancur dan yang ada hanyalah Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang telah Allah utus sebagai penugasan pencabut dari nyawa ataupun ruh setiap hamba yang berada di bumi ini, itu pun merasakan dari kebinasaannya diri atas pencabutan ruhnya malaikat itu sendiri atas perintah Allah. Begitulah yang diceritakan berbagai banyak dari kalangan ulama, bahwasanya pada saat itu pun Allah perintahkan kepada malaikat Israel yang bertugas mencabut ruh pun mencabut dari ruh beliau sendiri, mencabut dari nyawa beliau sendiri. Wallahu a'lam. Dan hanya berdirilah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga baqa, kekal. Allah baqa, kekal. Dan di sini kurang lebihnya kidam, ya ini kidam. Tadi ayat baqa tentang kullaman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Ini tentang baqa, bahwasanya Allah itu kekal. Adapun kidam yaitu huwa awwalu wa akhiru wa zahiru wa batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin, dan maha mengetahui dari segala sesuatu. Di sini Allah itu awal, akhir dan seluruh. Allah sudah ada dari yang belum ada, karena zat Allah lah yang ada. Dan untuk menunjukkan dari kemahaan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha besar, Allah maha agung, Allah maha memberi, Allah maha mengetahui, maka Allah telah menciptakan dari ciptaan-ciptaannya untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dengan kita yang tidak mentaati dari Allah, tidak mengimani Allah pun, itu tidak mengurangi dari kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah. Dan sebaliknya, kita sebagai makhluk manusia yang kenal kepada zat Allah, yang kenal kepada agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dipilih, tentunya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita, dan kita mengenal bahwasanya ada yang memelihara dunia ini, ada yang telah menciptakan dunia, ada yang mengatur dunia seluruhnya atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus meyakini sifat wujud, qidam, baqa, lalu mukhallafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Mukhallafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Yang mana di sini juga telah ditegaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara, laisa kamitslihi syai'un fa huwas sami'un alim. Fa huwas sami'un basir. Tidak ada suatu yang serupa dengan Ia, yaitu Allah. Dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan begitu juga di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun
yang setara dengan zat Allah. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah. Jadi tadi kita sudah mengulang dari sifat wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadis. Sekarang kita masuk ke qiyamuhu binafsihi lagi, yaitu berdiri dengan sendiri. Dia tidak membutuhkan yang lain, tidak membutuhkan dengan makhluk ini. Karena makhluk ini yang membutuhkan Allah. Allah tidak butuh. Jadi sedikit saja manusia ini ataupun seluruh dunia, bumi tidak mentaati Allah, itu tidak mengurangi dari kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah. Namun semua ini sudah menjadi sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan-keagungan dan kebesarannya dengan berupa menciptakan makhluk ini dan mengadakan siang dan malam ini untuk berfikirnya kita bahwasanya ada yang mengatur dari siang dan malam, adanya yang telah menjaga, dan ada makhluk yang diutus ataupun yang diberikan tugas menjaga dari zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam suatu ayat, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Itu Quran surat Al-Ankabut. Sesungguhnya Allah benar-benar kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari alam semesta. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Nah, di sini ditegaskan antumul fuqara wallahu ghaniyun hamid. Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya dan tidak memerlukan suatu apapun lagi. Dan Allah maha terpuji. Dan di sini Allah sudah menegaskan Allah berdiri sendiri. Tidak ada Allah membutuhkan. Adapun sifat yang keenam adalah wahdaniyat, esa, satu. Di sini kita sudah mengenal dari wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Nah, di sini wahdaniyat yaitu satu, esa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yaitu katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Kudrat yaitu berkuasa. Allah ini berkuasa. Kudrat artinya Allah Ta'ala Maha Kuasa, di mana kekuasaan Allah tidak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Kekuasaan mengadakan dan meniadakan serta kekuasaan atas segala sesuatu yang diinginkan. Lawan dari sifat kudrah adalah al-ajzu yang berarti lemah. Nah, jadi dari sifat kudrat yaitu kuasa, ada lawan dari sifat kudrat tersebut al-ajzu, lemah, dan itu sifat mustahil bagi Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apa yang Allah telah wujudkan, apa yang Allah telah ciptakan, dan Allah lah yang memelihara, Allah lah yang menjaga, Allah lah yang memberi rezekinya, Allah lah segalanya atas, dan Allah sudah mengatur sedemikiannya melalui dari aturan Allah ini pun Allah lah yang berkuasa mutlak atas segalanya. Adapun ada malaikat yang diberi tugas untuk mengerjakan hal tersebut, itu bukan berarti Allah membutuhkan malaikat tersebut, melainkan Allah hanya memberikan tugas, dan itu pun menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan dari kekuasaan Allah. Sebagaimana dalam surat dalam Quran surat An-Nur, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu kita mengenal dari sifat iradah, wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, iradat, ilmu. Nah, iradat dulu. Iradat adalah berkehendak. Allah Maha berkehendak.
Jadi jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa melawan dari kehendak Allah. Tidak ada yang bisa menolak dari kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Dan Allah bukanlah memiliki sifat al-karoha, yaitu terpaksa. Allah ini berkehendak. Tidak ada terpaksa, Allah berkehendak. Sehingga dengan para alim ulama yang beliau telah mendalami ilmu pembersihan hati, pembersihan jiwa, sehingga berdoa pun kita selayaknya hamba, ya berdoa tidak sepantas-pantasnya seorang hamba berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang Maha berkehendak, bukan memaksa kita meminta. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, kebersihan hati, dan bisa menerima dari seluruh kehendak-kehendak Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati, lisan, akal kita sebagaimana hamba-hamba yang Allah beri petunjuk menjadi orang-orang yang dekat dan terkasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkehendak yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Quran, surat Yasin, innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia berkehendak atau menghendaki sesuatu kenyataan, berkata kepadanya, jadi maka jadilah. Ini maksudnya begitu mudahnya Allah mewujudkan atau mengadakan berkehendak dari hal tersebut. Bukan berarti Allah membutuhkan kalimat kun tadi. Bukan berarti Allah membutuhkan saut atau suara kun tadi. Namun begitu mudahnya Allah mewujudkan hal tersebut. Hanya untuk memudahkan kita memahami, Allah tunjukkan, Allah berikan melalui Al-Quran, begitu mudahnya Allah menciptakan. Begitu mudahnya Allah berkehendak. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan taufik kefahaman atas dasar ilmu ini dengan sehati-hatinya kita kepada zat Allah. Karena dalam sebuah hadis katakan nanti akan banyak orang jatuh kepada api neraka yang tentunya tentang membahas tauhid. Tauhid ini tentunya dia tidak meletakkan suatu adab di dalam menentukan zat Allah ataupun tidak beradabnya kepada Allah dan orang-orang yang telah Allah muliakan tentunya sebagaimana para anbiya, yaitu para orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, yang tentunya mereka tidak meletakkan ilmu ta'zim ataupun ilmu adab kepada mereka. Semoga kita terlindungi dari hal tersebut. Ilmu yaitu mengetahui wujud, kidam, baqo, mukhallafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu. Nah, sekarang masuk ke ilmu. Allah ini memiliki ilmu, yang ilmu Allah tidak ada batas. Karena Allah yang memiliki ilmu. Kita diberikan ilmu, itu pun ilmu setetes dari ilmu yang Allah berikan. Ilmu ini mutlak milik Allah. Allah yang memiliki ilmu, Allah yang memiliki pengetahuan segalanya. Dan adapun pengetahuan yang kita diberikan Allah, itu pun pemberian dari Allah dan itu milik Allah. Maka bersyukurlah kita. Jika Allah berkehendak mencabut ilmu tadi, maka binasalah kita. Dan karena semuanya ini dari pemberian Allah. Ilmu membuat suatu pakaian, ini pengetahuan ya. Pengetahuan membuat suatu bahan kain dan lainnya. Itu pengetahuan, itu pun milik Allah. Itu pun dari Allah. Ini menunjukkan dari ilmu. Jadi kalau Allah memiliki sifat jahlu, bodoh, itu mustahil. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam Quran surah Al-Mujadilah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu. Hayat, yaitu hidup. Allah ini hidup sebelum perkara yang diciptakan, yang dihidupkan. Allah sudah hidup, sudah ada.
Udah ada, udah hidup, udah kuasa, semuanya Allah miliki. Allah maha segala-galanya. Harus kita pahami demikian. Yaitu Allah hidup, dan tentunya lawan kata dari mautun, yaitu mati. Dan itu mustahil bagi Allah. Dan sebagaimana cerita tadi sebelum kita membahas sampai hayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan seluruh ciptaannya. Maksudnya akan menghancurkan bumi, langit, semuanya ketika kiamat hancur semua. Nanti manusia akan digiring kepada mahsyar, akan ditanya, akan dihisap apa yang dilakukannya. Seluruh atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Orang yang banyak dosa dan Allah rahmati, itu pun atas kehendak Allah. Rahmat itu pun dari kehendak Allah. Ada orang yang banyak amal, banyak ilmu, Allah jatuhkan dia ke dalam neraka, itu pun atas kehendak Allah. Kezoliman yang dilakukan oleh manusia dan diampuni Allah, itu pun atas kehendak Allah. Tentunya semua itu atas kehendak Allah. Dan Allah lah yang maha hidup. Sebagaimana di dalam Al-Quran ditegaskan, di dalam Quran surat Furqan, wa tawakkal 'alal hayyul ladzi la yamut, dan tawakkallah engkau kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Di dalam Quran surat lain selanjutnya, wal hayyul la ilaha illa fad'uhul mukhlishina lahuddin. Nah, begitulah kurang lebihnya dari sifat haya. Lalu kita masuk kepada sifat sama, mendengar. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sekarang sama, itu maha mendengar. Tentunya pendengaran Allah tidaklah sama dengan pendengaran kita. Dan pendengaran kita itu pun dari ciptaan, dari menunjukkan dari maha dengarnya Allah, maha pendengarnya Allah. Orang ada mendengar melalui hatinya, sebagaimana dalam hadis, firasatul mu'min hakun, firasatnya seorang mukmin hak, itu mendengar dengan hati, mendengar dengan telinga. Dan pendengaran Allah tentunya tidak serupa dengan pendengaran yang kita bayangkan. Jika kita membayangkan pendengaran sebagaimana bayangan kita itu, kita sama aja meletakkan tasbih, penisbatan, penyerupaan Allah terhadap, dan tentunya hal tersebut tidak boleh. Kita harus menunjukkan Allah maha mendengar tidak serupa dengan pendengaran kita. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha mendengar, tidak sebaliknya. Samam, yaitu tidak mendengar. Itu mustahil bagi Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran ditegaskan, innahu was-sami'un alim, bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Basar, yaitu melihat. Allah juga maha melihat. Tentunya penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia, penglihatan kita. Penglihatan kita ada batasnya, ada ruang waktu. Penglihatan hati kita pun itu dari Allah, ada ruang waktu. Supaya penglihatan hati seperti firasat mukmin, itu pun ada batasnya. Namun penglihatan Allah, Allah betul-betul maha melihat. Dan mustahil Allah itu umyun, yaitu tidak melihat, yaitu buta. Sebagaimana di dalam Al-Quran adalah diceritakan, ditegaskan, qad sami'allahu qawlan lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan hal itu kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawaban antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan Allah memiliki sifat kalam, itu berbicara. Tentunya pembicaraan Allah ini tidak bisa kita bayangkan seperti makhluk. Nah, Allah tidak serupa. Allah tidaklah serupa dengan makhluknya. Nah, itu sudah menegaskan. Dan sebagaimana firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Juga disebutkan dalam Quran Syuara, wa ma kana limasyariqu
ayyukallimahullahu ila wahya. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. Sini menegaskan ada perantaraan. Sehingga banyak sekali ulama-ulama mengatakan jika nanti di surga kita tidak tahu bagaimana sebenarnya dengan ilmu adabnya, mengatakan kita baru melihat hijab atau bukan dari aslinya Allah. Karena itu kenikmatan tertinggi melihat dari zat Allah. Dan ulama dengan kehati-hatian mengatakan juga melihat dari hijabnya Allah, belum zat Allah yang sesuai. Karena kalau zat Allah tidak akan mampu. Wallahu alam. Begitulah kurang lebihnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Tentunya dengan hal itu kita memahami, memiliki itu mereka sifat-sifat yang telah saya baca tadi, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, al-mutakalliman, itu berkaitan dengan sifat tersebut pun tentunya didorong dengan sifat-sifat sebelum yang kita telah dengarkan. Dan Allah adalah yang jais, tidak pernah berkehendak atas paksaan. Maksudnya Allah berkehendak mutlak dari segala apapun. Itu dari kehendak Allah. Alhamdulillah, kurang lebihnya kita telah mendengarkan dari sifat wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah memiliki lawan dari sifat tersebut. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan dari kajian kita mengenal dari sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Sifat wajib bagi Rasul. Jika kalian merasa video ini baik, positif, silahkan kalian tekan share sebanyak-banyaknya dan like untuk mendukung video ini dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.